Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Tugu di awal peribadahan ini mengucapkan selamat bersekutu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat. Walaupun masih harus beribadah secara virtual dari rumah masing-masing, ibadah hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Masni Ida H. Rade Sihombing STH. Kiranya ibadah ini membawa berkat, kekuatan, dan penghiburan serta semakin menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Mari berdiri untuk memulai peribadahan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, mari kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman,
kebudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihilah kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Kepada setiap kita yang telah mengaku dosa, guna memperbaharui pertobatan kita, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagai berikut. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yohanes 8 ayat 34 sampai dengan 36. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tibalah saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Karena itu marilah kita mempersiapkan diri kita dan juga Alkitab kita. Kita membuka dari Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28 yang merupakan bacaan kita pada hari Minggu ini. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, tanpa terasa kami memasuki bulan yang baru, bulan September ini, di hari Minggu pertama di bulan September tahun 2021. Terima kasih atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Karena itulah Tuhan, walaupun kami masih menjaga diri kami, ketika kami masih berada di masa pandemik
COVID-19 ini, kami berada di rumah kami masing-masing beribadah. Tetapi bukan berarti Tuhan kami tidak beribadah hanya karena tempat atau gedung peribadahan. Di sini kami beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mengingat kasih dan sayang Tuhan dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk itu menanggung jawabi tugas beriman kami beribadah kepada Tuhan. Di dalam peribadahan pada minggu ini, kami pun memberi diri untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Di tangan kami Alkitab telah kami buka. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, mari kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya dengan kuasa Roh Kudus sajalah kami dimampukan untuk membaca, untuk mendengar, untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Dan kami mau memberlakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari, sehingga kami pun boleh bertumbuh di dalam iman yang semakin dewasa. Bersabdalah ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sebab kami telah siap mendengar. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab yang diambil dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 28 bertutur sebagai berikut. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai
Salam sehat buat kita sekalian. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang pada saat ini mengikuti ibadah secara daring? Kita masih ibadah secara daring, walaupun sekarang sudah masuk di dalam masa PPKM yang ketiga. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sukacita dan sehat ya. Dan saya yakin kita juga bersyukur karena kita sudah melampaui PPKM yang keempat. Level 4, sekarang kita sudah sampai ke level yang ketiga. Kita bersyukur makin hari makin membaik situasi, kondisi, keberadaan kita sekalian di masa pandemik ini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini betapa pentingnya suatu pengakuan yang jujur. Kejujuran amat sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Dan ketika seorang hidup dalam kejujuran, maka ia bisa dipercaya oleh banyak orang. Nah, Yohanes, walaupun ia bisa memberikan suatu pengaruh yang begitu besar kepada orang-orang Yahudi, sehingga ia membaptis mereka dan menjadi pengikut Yohanes, membuat banyak imam-imam di Yerusalem menjadi ketakutan saat itu. Dan merasa bahwa Yohanes ini sebagai saingan mereka. Tetapi tadi dalam bacaan kita jelas sekali, Yohanes tidak mengklaim dirinya sebagai Mesias. Yohanes tidak menyatakan dirinya sebagai sang juru selamat yang memang pada saat itu dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Yohanes dengan kejujurannya, dengan pengakuan yang jujur, ia berkata, ia hanyalah seorang yang berseru-seru di padang gurun. Jadi tadi dikatakan, apakah engkau ini Mesias? Bukan. Apakah engkau ini Elia? Bukan. Atau nabi yang akan datang? Bukan. Dia dengan jujur mengatakan, aku hanyalah seorang yang berseru-seru di padang gurun. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Kita bisa baca dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga. Seorang yang akan datang berseru-seru di padang gurun. Nah, itu yang dinyatakan di dalam ayat 23. Ketika ditanyakan kepada Yohanes, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes menyerukan hidup dalam pertobatan. Ketika dia mengatakan aku berseru-seru di padang gurun, dia sedang menyatakan tentang hiduplah dalam pertobatan, luruskanlah jalan. Agar apa? Agar Mesias dan mereka mampu menerima kehadiran Sang Mesias. Yohanes dengan jujur mengaku bahwa ia hanyalah pembuka jalan untuk kehadiran Sang Mesias. Dan dia pun ada di tengah-tengah masyarakat sosial di padang gurun. Kita bisa bayangkan ya, padang gurun. Kita ketahui tempat yang cukup panas. Begitu luas areanya, tempat itu. Dan panas.
Lalu yang ada di situ adalah orang-orang yang cuek, orang-orang yang kasar, orang-orang yang mampu bertempur menghadapi berbagai macam tantangan rintangan karena kondisi situasi yang ada di padang gurun. Jadi artinya betapa sulit dan sepertinya kesia-siaan jika berseru-seru di padang gurun. Siapa yang akan mendengar? Kan begitu. Itulah yang kita lihat kalau kita lihat keberadaan di padang gurun. Siapa yang akan mendengar? Paket toa aja barangkali pastinya tetap kesulitan, ya kan? Tempatnya begitu luas, panas. Dan yang utamanya orang-orang tidak peduli, tidak mau tahu karena keberadaan tempat itu. Lalu orang-orang juga adalah orang-orang yang tabiatnya kasar, karena biasa hidup harus berhadapan dengan tantangan. Kita bisa lihat di situ. Yohanes memilih untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyatakan datangnya Sang Mesias. Dia tidak ada di dalam bait Allah. Dia keluar. Dia pergi berada di padang gurun. Dia menjumpai tempat yang mungkin bagi kebanyakan orang itu adalah tempat yang penuh dengan resiko. Tapi Yohanes pergi ke padang gurun, keluar dari pelayanan di bait Allah, di mana ayahnya kita tahu ya, Zakaria, yang selalu melayani di bait Allah. Penampilannya tidak seperti para imam pada umumnya. Kalau kita baca siapa itu Yohanes, dia berada di padang gurun dengan memakai pakaian yang seadanya seperti itu. Tidak seperti imam-imam yang lain. Karena apa ya? Karena medan pelayanannya harus seperti itu. Baru kita bisa tahu lagi dengan makanan yang dikonsumsi. Dia mengkonsumsi madu untuk kekuatan dalam berpelayanan. Yohaneslah yang menyatakan kehadiran Mesias yang benar-benar memberikan keselamatan itu. Jadi bukan dirinya itu yang Yohanes, bukan Yohanes. Karena itu Yohanes mengatakan di ayat 26 tadi sampai dengan 27 dia katakan seperti ini. Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Kita bisa lihat di situ. Ketika dinyatakan seperti itu, jelaslah bahwa di sini Yohanes tidak mengambil kesempatan menyatakan dirinya Mesias. Walaupun bisa-bisa aja dia katakan seperti itu. Tapi dia tidak mengambil kesempatan untuk menyatakan dirinya Mesias. Yohanes tahu diri bahwa Mesias yang datang itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Yohanes melakukan baptisan agar setiap orang mau memberi diri untuk nanti percaya, menerima Yesus, hidup dalam pertobatan ketika Yesus datang. Yohanes mengatakan dialah yang memberikan pengampunan dan keselamatan. Yohanes tidak mempunyai kuasa keselamatan.
dikatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia tahu diri, dia bisa menempatkan diri. Kenapa? Dia mau mengatakan kalau Yohanes sendiri pun berdosa. Dia tidak bisa memberikan keselamatan itu. Tetapi hanya untuk membuat seorang hidup ke jalan yang benar. Dengan membaptis mereka. Mau merubah kehidupannya dalam pertobatan. Perubahan hidup ke arah yang benar. Ke jalan yang benar. Banyak orang datang kepadanya, penduduk Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Kita lihat, buahnya orang makin banyak yang percaya. Orang makin datang kepada Yohanes. Bahkan Markus 6 ayat 20 mengatakan Raja Herodes Antipas pun amat senang mendengar pengajarannya. Pengajaran Yohanes Pembaptis ini. Dengan demikian kita bisa lihat ya, walaupun Yohanes itu ada di padang gurun, tetapi dia begitu menjadi amat populer pada saat itu. Tapi ketika dia mendapatkan popularitas, apa yang dilakukan oleh Yohanes? Yohanes menyanjung dan meninggikan serta memuliakan Yesus. Ia menunjuk kepada Yesus dan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 30, kita baca seterusnya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihat. Jadi ketika Yohanes menyatakan tentang proses pertobatan, dia mau bawa orang untuk melihat. Melihat siapa? Yesus. Dialah yang akan menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tadi bacaan ayat yang ke-27. Penegasannya Yohanes seperti itu. Tadi kan dikatakan di ayat 27. Di ayat yang ke-29 sampai dengan 30, dia di sini Yohanes mau menyatakan itu. Lihat kepada Yesus, bukan lihat kepada Yohanes, bukan kepada dirinya, tapi lihatlah kepada Yesus. Yohanes Pembaptis, ibu bapak, saudara-saudara, kalau dalam catatan kita bisa lihat tidak ada membuat satu mukjizat pun. Itu Yohanes. Kita bisa baca di Yohanes 10 ayat 41. Nggak ada satu mukjizat yang dilakukan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan Yohanes ada 3 hal. Mengapa orang begitu antusias, begitu mau untuk mendengar khotbah yang dilakukan oleh Yohanes, lalu memberi diri untuk dibaptis. Yang pertama, Yohanes Pembaptis hidup dengan jujur, kejujuran. Dia gak ngebohongin orang. Dia melaksanakan tugas yang ditugaskan kepadanya dengan kejujuran. Itu yang pertama dari catatan kita. Lalu yang kedua, Yohanes Pembaptis tidak mencari keuntungan dengan keberadaan di mana banyak orang mau dibaptis dengan menyatakan diri sebagai Mesias atau mengaku sebagai Mesias. Dia nggak cari keuntungan. Itu catatan yang kedua. Bagi dia, Yesuslah Mesias, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu yang ketiga, Yohanes Pembaptis tidak menjadi sombong dengan kepopulerannya. Ketika ia disanjung, banyak orang yang datang, dia tidak jadi sombong. Diikuti
Dia tidak menjadi sombong. Udah populer, bayangkan seorang raja aja begitu senang dengan kehadiran daripada Yohanes, tapi dia tidak menjadi sombong. Dia tetap hidup rendah hati dan tetap menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu ketika Yohanes katakan berseru-seru, menjadi satu suara kesaksian tentang kemahakuasaan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, penebus dosa dunia. Yohanes Pembaptis tanpa pamrih dan tanpa malu-malu, bahkan tanpa kenal lelah, setia bersaksi dan berseru-seru di padang gurun, di tempat yang penuh dengan kesusahan, di tempat yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan mara bahaya. Ia menyatakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Mengatakan, hiduplah di jalan Tuhan, hiduplah dalam pertobatan. Bagi Yohanes Pembaptis, biarlah Tuhan Yesus yang semakin dimuliakan. Biarlah Tuhan Yesus yang semakin besar dan banyak orang mau percaya, memuliakan Yesus sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 30. Saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Seperti syair lagu yang pernah kita dengar kepada anak-anak. Kalau anak-anak sekolah minggu tuh lagunya bagus-bagus syairnya ya, kata-katanya. Nah, itu loh. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Jika Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ketika kita nyanyikan ini, tentunya kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis, bahwa sebagai hamba Tuhan, dia mempunyai jati diri yang kuat dan hebat. Jadi Yohanes tidak melakukan atau membuat mukjizat, tapi dia mempunyai jati diri yang kuat, yang hebat. Ketika ia mempunyai jati diri yang kuat dan hebat, maka kita lihat nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Belajar dari Yohanes Pembaptis, ketika kita dapat menjalankan tugas tanggung jawab kita dengan baik dan memberikan buah yang baik, hasil yang baik. Yang pertama, tetaplah rendah hati. Tetaplah untuk tidak mencari keuntungan manakala kita melakukan sesuatu. Jangan kita supaya ketika kita melakukan sesuatu memberikan hasil yang baik hanya untuk menerima pujian. Puji-pujian dari orang banyak. Kalau istilah orang sekarang, jangan makan puji. Puji Tuhan, haleluya. Kalau puji diri jadi cilaka. Untuk melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk menjadi kesaksian nama Tuhan Yesus yang dipuji, supaya banyak orang jadi percaya. Itu yang pertama. Catatan kita dari firman Tuhan pada hari ini begitu. Lalu yang kedua, menjaga diri untuk tidak senang dengan hidup berbohong. Selalu gemar untuk hidup jujur,
tidak mencari kesempatan atau aji mumpung, lalu memperdaya orang lain. Mumpung gua tenar, mumpung gua populer, mumpung gua punya jabatan, mumpung gua punya kuasa, lalu memperdayakan orang lain dengan melakukan kebohongan. Sekarang kan banyak begitu. Memperdaya orang lain untuk kepentingan diri dia, mencari keuntungan dalam kesempitan. Lalu yang ketiga, tidak menciptakan seseorang menjadi idola. Akhirnya nama Tuhan Yesus tersingkirkan. Karena amat sangat mengidolakan seorang. Ada banyak orang seperti itu. Aku senang si A, aku senang si B, aku senang si C. Kenapa senang? Pokoknya dia begini, begono, begitu. Disanjung sedemikian rupa. Ketika dia disanjung sedemikian rupa, dia lupa. Sebenarnya ketika orang itu berbuat yang baik, nama Tuhanlah yang dipuji dan disembah. Bukan nama seorang. Nah itu sekarang marak tuh, banyak orang seperti itu. Mencari hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya bisa memberikan kesembuhan. Mencari hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya bisa melakukan mujizat. Mencari hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya khotbahnya menyenangkan di telinga. Kalau ada teguran sedikit nggak mau, baperan. Kan gitu banyak ya sekarang gitu. Orang baperan. Khotbah sedikit dari firman Tuhan yang agak keras, dipikirnya menyinggung dia, baper. Ayo cari yang lain. Itu dikatakan jangan kita mengidolakan seseorang sehingga nama Tuhan ini tersingkirkan. Tadi Yohanes katakan, biarlah aku makin berkurang, makin kecil. Dia yang makin besar. Dia harus makin bertambah besar. Yesus harus makin tambah besar di dalam hidupku. Biarlah aku semakin kecil, semakin berkurang. Kalau perlu gak usah ada namaku, yang penting nama Tuhan Yesus yang dipuji, dimuliakan di dalam dirinya. Lalu ketika nama Tuhan Yesus yang ada di dalam dirinya, dialah orang-orang yang senantiasa setia kepada Tuhan. Jadi di sini kita lihat bagaimana seorang Yohanes Pembaptis, dia keluar dari keberadaan yang sepertinya yang seharusnya dilakukan oleh imam-imam di bait Allah. Dia melakukan yang lain. Di dalam kehidupannya banyak orang yang semakin percaya. Dan banyak imam-imam yang merasakan ketakutan karena persaingan antara kehidupan daripada Yohanes Pembaptis. Begitu juga di dalam kehidupan kita, dalam bekerja, berkarya dan berusaha, mungkin banyak juga persaingan-persaingan di dalamnya. Tapi tetaplah menjadi orang-orang yang mempunyai jati diri yang kuat. Hidup di dalam Kristus, dan kita mau memuliakan Kristus, kita mau menyatakan Yesus Kristus itulah Sang Juru Selamat. Dialah yang membasuh dosa dunia. Selamat bertumbuh di dalam iman yang semakin dewasa, dan teruslah berkarya, berusaha bersama dengan kekuatan Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Marilah sebagai gereja kita menyatakan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita bersama berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Ketika kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah ini, bersama dengan keluarga kami ataupun secara pribadi, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur kami bisa melampaui dan melewati masa-masa sulit kami. Apakah itu karena sakit penyakit? Apakah karena terpapar COVID-19? Ataukah juga karena kami menghadapi pergumulan kehidupan ekonomi kami, keuangan kami, atau juga karena persoalan-persoalan lainnya, antara suami istri, antara anak kepada orang tua terhadap anak. Tapi kami bisa melampauinya, bahkan kami boleh belajar di dalamnya untuk bisa bersyukur, karena kami bisa menghadapi segala sesuatu dengan kuat, dengan tekun, dengan sabar, bersama dengan kasih sayang Tuhan yang menyertai kami. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami saat ini bisa masuk dalam bulan September. Kami bersyukur karena kami masih mendapatkan kesempatan untuk hidup yang Tuhan izinkan bagi kami. Kami juga bersyukur karena kami bisa menikmati berkat anugerah rezeki yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Lumbung-lumbung kami selalu terisi penuh dengan baik. Kami tidak berkekurangan. Walaupun pada masa ini masa yang penuh dengan kesulitan tentang perekonomian, karena dampak daripada keberadaan virus COVID-19. Ketika kami semua harus berdiam diri di dalam masa PPKM level 4. Tapi kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Dan kami bersyukur Tuhan menyelamatkan kami semua dari badai itu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati bagian hidup kami, yaitu berkat anugerah rezeki itu. Dan teruslah Tuhan memberkati kami, memberikan kepada kami apa yang baik dalam hidup kami masing-masing, yang Tuhan kehendaki atas hidup dan kehidupan kami. Lawatlah kami dari setiap keluarga dan juga setiap pribadi. Berkati kami dengan kesehatan yang baik. Setiap kami makan, minum, mengkonsumsi obat ataupun vitamin, berkatilah itu, agar tubuh jasmani kami tetap sehat dan kuat. Berikanlah kami hikmat untuk kami bisa mengelola kehidupan kami jauh lebih baik lagi. Kami boleh melihat keberadaan tubuh kami yang adalah milik Tuhan, untuk kami pergunakan dengan baik, bukan untuk kesia-siaan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami semua untuk kami bisa menjaga diri kami dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang baik bagi tubuh kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami, generasi penerus kami. Tuhan berkati mereka semua. Ketika mereka saat ini juga ada yang akan masuk sekolah tatap muka,
Tuhan berkati rencana ini. Terima kasih kalau Engkau telah menyertai dan memberkati anak-anak kami lewat vaksinasi. Ketika mereka boleh divaksin, biarlah dengan keberadaan yang divaksin itu mereka semakin kuat. Ketika mereka harus masuk kembali bersekolah, manakala mereka merindukan untuk sekolah, berjumpa dengan sahabat-sahabat mereka dan juga guru-guru mereka. Tuhan jagai dan lindungi mereka semua, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami juga mau berdoa mereka yang masih harus bersabar, belajar dari rumah. Tuhan berkati, agar anak-anak kami, cucu-cucu kami ini mempunyai kekuatan tersendiri untuk bisa bersabar, belajar dari rumah. Berkati kami sebagai orang tua yang harus juga berjerih lelah membimbing anak-anak kami dalam belajar di rumah kami masing-masing. Mampukan kami sebagai orang tua untuk bisa juga berhikmat, agar kami bisa membawa anak-anak kami belajar dari rumah dengan sabar, dengan tekun, dengan pengetahuan yang baik. Karena Tuhan mengutus kami untuk menjadi malaikat bagi mereka. Tolonglah kami Tuhan, agar kami bisa menjadi orang tua teladan bagi anak-anak kami, bagi penerus kami, agar mereka boleh meneladani apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadikan kami orang tua yang takut akan Tuhan. Ya Allah yang penuh kuasa dan penuh kasih, pada saat ini juga kami mohon berkati kami ketika kami bekerja, berkarya dan berusaha. Ketika kami melakukan segala aktivitas kami, berkati tangan kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, supaya hasil yang baiklah, buah yang manislah yang boleh tercipta, sehingga banyak orang boleh bersyukur kepada Tuhan atas kehadiran kami yang mau memberikan yang terbaik. Karena ketika kami bekerja, berkarya dan berusaha, kami tahu itu semua asalnya dari tangan Tuhan. Dan kami akan kembalikan kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Berkatilah kami Bapa, supaya kami bisa menjadi satu kesaksian yang hidup dimanapun kami berada. Kami tidak menjadi orang yang sombong. Kami tidak menjadi orang yang senang dan gemar melakukan perbuatan untuk meninggikan diri kami, mencari kesempatan dan keuntungan. Atau juga kami tidak menjadi orang yang memperdaya orang lain, sehingga nama Tuhan tidak menjadi kelihatan di dalam kehidupan ini. Biarlah nama Tuhan yang semakin besar, nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau ya Yesus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat yang mengampuni segala dosa dunia ini lewat keberadaan kami. Tuhan tolong kami, supaya kami juga boleh mempunyai jati diri sebagai hamba, sebagaimana Yohanes Pembaptis. Kami boleh meneladaninya ya Bapa, dalam perjalanan kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami juga mohon berkatilah lumbung-lumbung kami terus, supaya kami tidak kelaparan, supaya kami selalu merasa bersyukur karena kami selalu dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan juga kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk perjalanan kehidupan daripada jemaat Tuhan yang ada di GPIB Tugu Jakarta Utara. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan yang ada di GPIB Tugu Jakarta Utara ini. Biar kiranya kuasa-Mu menyertai masing-masing mereka. Engkau mengenal mereka dengan nama mereka, dan Engkau tahu apa yang mereka perlukan dan apa yang mereka butuhkan. Kami tidak pernah lupa untuk mendoakan mereka. Yang pertama adalah ketika mereka sakit, ketika mereka membutuhkan dukungan moral, ketika saudara-saudara kami ini merasakan sakit yang perlu diberikan kekuatan oleh kami. Karena itu Tuhan, kami mau bawa mereka. Peganglah tangan mereka. Beri kesabaran dan ketekunan ketika mereka harus berproses dalam kesembuhan. Beri kemampuan kepada mereka ketika mereka harus menghadapi sakit itu dalam jangka waktu yang lama. Berikan juga kekuatan bagi para keluarga yang memberikan pelayanan kepada mereka.
agar keluarga juga dengan sabar, dengan tekun, dengan mengucap syukur dengan keberadaan itu, terus memberikan pelayanan perawatan kepada bagian keluarga mereka yang sakit. Dari antara mereka mau kami sebutkan nama mereka. Untuk Ibu Yulia Sutikno Thomas, untuk Ibu Linda Simanjuntak, untuk Ibu Tiur Melda Yunus Tampu Bolon, untuk Ibu Marcella Lakapu, untuk Saudari Frida E. Megatadu, untuk Bapak Yakobus M. Parera, untuk Bapak Subagio, untuk Penetua Nyonya S.U. Subagio, untuk Ibu Siti Memunah Simatupang, untuk Bapak Julius Amau, untuk Bapak Yusuf Ahmad, untuk Ibu Emi Batubara, untuk Saudara Mesya Obednejo, untuk Diaken Agus Prasetyo, untuk Ibu Leipah Pandelaki, untuk Bapak Haposan Freddy Sitohang, untuk Ibu Rosemary Siregar, untuk Ibu Yurmina Daci, untuk Ibu Maiwei, untuk Ibu Tiur Maida Lumban Tobing Sianturi, untuk keluarga Bapak Sugianto, untuk Ibu Yulin Tulung Rompas, untuk keluarga Ibu Imelda. Tuhan, kiranya Engkau datang melawat mereka, kiranya kuasa-Mu yang memberikan kesembuhan itu biarlah hadir di dalam tubuh mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada minggu ini kami mau bawa mereka ke dalam kuasa Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menolong mereka, membantu mereka, mengetahui apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Kami bawakan keluarga-keluarga ini juga ke dalam kuasa-Mu. Untuk keluarga Bobby Sumakul, untuk keluarga Benyamin Abraham, keluarga Deden Septiadi, keluarga Manuel Tambunan, keluarga Enos Oksi Formes, keluarga Nasrun Simatupang, keluarga Nyonya Sri Subekti, keluarga Sitompul Gultom, keluarga Haojahan Sidabutar, keluarga Roy Ade Rianto, keluarga Joni Awiyara, keluarga Hengki Yakob Saamena, keluarga Tigor Muda Simatupang, keluarga Ruben O Ratu Raja, keluarga Komi Silan Singang. Bahkan ada mungkin keluarga-keluarga lain yang tidak kami sebutkan nama mereka, tetapi mereka amat sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tolonglah Tuhan mereka, berkati mereka, dengarkan apa yang mereka serukan dan mohonkan kepada Tuhan, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dan mereka pun boleh mendapat jawaban yang indah dari Tuhan. Kami juga tidak lupa mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita atas usia baru, apakah itu kelahiran atau juga hidup pernikahan mereka, hidup berumah tangga mereka. Tuhan berkatilah mereka, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, bahkan juga berkat rezeki. Jadikan mereka saksi-Mu yang hidup dimanapun mereka berada. Ketika mereka boleh menikmati pertambahan usia, disitulah Tuhan menjumpai mereka dengan kuasa dan berkat Tuhan yang berkelimpahan bagi mereka. Kami percayakan mereka juga ke dalam kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa untuk seluruh perangkat layan yang ada di GPIB Tugu Jakarta Utara ini. Mulai dari pendeta bersama dengan keluarga, diaken penetua bersama dengan keluarga, para pengurus ke-6 Pelkat bersama dengan keluarga, para unit-unit misioner bersama dengan keluarga, para pelayan-pelayan PAPT, dan juga karyawan-karyawati bersama dengan keluarga, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani setiap hari Minggu, pemandu lagu, organis, bahkan juga tim multimedia, sound system, keamanan. Tuhan tolong berkati mereka. Para tim COVID-19 GPIB Tugu, Tuhan tolonglah mereka, supaya mereka bisa bersatu hati membangun berpelayanan di tempat ini. Dan biar mereka boleh menikmati berkat tersendiri bersama dengan keluarga mereka, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dengan program-program pelayanan yang berjalan selama ini, biarlah kami semua dengan sukacita, dengan penuh hormat berpelayanan kepada Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami serahkan semua para pemimpin bangsa dan negara kami, baik di tingkat pusat sampai di tempat kami berada, tinggal di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan beri kekuatan dan kemampuan supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin yang memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat perkataan, perbuatan, dan juga segala program-program yang dilakukan dalam membangun kehidupan kebersamaan sebagai bangsa dan negara. Jauhkanlah hal-hal yang tidak baik. Jauhkanlah orang-orang yang terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, agar mereka semua menjadi anak bangsa ini mau membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan takut akan Tuhan. Karena itu Bapa, jumpailah setiap anak negeri ini untuk selalu hidup mencintai bangsa ini, mencintai negeri ini, bersatu padu dengan para pemimpin kami, supaya pemimpin kami pun akan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka mau hidup jujur, mereka mau membawa kehidupan ini jauh lebih baik lagi dan bertanggung jawab lagi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keberadaan kami sebagai bangsa ini yang masih masa pandemik COVID-19. Tuhan tolong seluruh pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab di dalamnya. Kami percayakan agar mereka semua berhikmat untuk bisa memberikan apa yang baik, supaya pandemik ini semakin hari semakin berkurang dan akan tidak ada lagi di bumi Indonesia ini. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Kami serahkan juga para tim medis, dokter dan juru rawat, bahkan setiap staf perawat yang ada atau juga karyawan yang bekerja di rumah sakit ke dalam kuasa-Mu, agar mereka juga boleh menjalankan dengan baik segala apa yang harus mereka kerjakan untuk menanggung jawabi keberadaan bangsa dan negara ini untuk tidak berlama-lama dalam status COVID-19, pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, di bangku doa kami ini, kami juga rindu untuk berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Ada sebaik doa yang mau kami naikkan kepadamu ya Bapa. Ketika kami boleh bersama-sama bersyafaat, jumpailah kami dari setiap rumah, ketika kami duduk di bangku doa kami masing-masing. Setiap pribadi yang berseru kepadamu, inilah kami yang memohon kepada Tuhan dalam sebaik doa yang kami bawakan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah tangan-Mu yang maha kuasa itu datang menumpangkan di atas kepala kami masing-masing. Ketika kami berdoa dari rumah kami, dari setiap hati kami yang berseru kepadamu. Karena dengan kuasa tangan Tuhan, kami diberkati, kami dimampukan untuk berdiri teguh tidak goyah, untuk menjalankan hari-hari hidup kami ke depan. Pengurapan Tuhanlah yang kami butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Dan itulah doa sembahyang kami bersama dengan sebaik doa yang kami naikkan secara khusus dari lubuk hati kami yang terdalam. Oleh sebab itu ya Tuhan, hanya dalam pengasihan-Mu sajalah kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur pada Allah, sebagai penghayatan serta pemenuhan pesan firman Tuhan dalam kitab Ulangan 16 ayat 16 dan 17. Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan melihat serta mengetahui ketulusan dan kejujuran kita dalam memberi persembahan. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur yang akan kita ucapkan bersama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembiayaan pelayanan gereja, memuliakan nama Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk penyampaian pokok-pokok warta sepekan berikut ini. Yang pertama, ibadah hari Minggu, warta nomor 12 di halaman 6. Diinformasikan kepada warga GBP Sematugu bahwa mulai hari Minggu tanggal 19 September 2021
Ibadah minggu dilakukan secara streaming dan tatap muka. Ibadah dilaksanakan 3 kali, yaitu jam 7.00 WIB, jam 10.00 WIB, dan jam 17.00 WIB dengan jumlah kehadiran maksimal 40 orang setiap waktu ibadah, yang berarti 4 orang per sektor untuk setiap kali waktu ibadah. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti ibadah secara tatap muka, wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui koordinator sektor masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Mohon perhatian dan kehadiran warga jemaat GBIB Tugu. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan perkawinan, warta nomor 13 di halaman 6. Bila Tuhan berkenan, akan diteguhkan dan diberkati perkawinannya Saudara Reinhard Febriano, warga HKBP Semper, dengan Saudari Noveria Christine, warga GBIB Jemaat Tugu Sektor Kana, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 di HKBP Semper dengan alamat Jalan Tipar Selatan 5 nomor 13 RT 4 RW 5 Semper Barat. Majelis dan jemaat GBIB Tugu menyampaikan selamat berbahagia. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yang ketiga, penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Akhirnya majelis jemaat mengucap syukur seraya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Masni Ida Haradi Siumbing STH, pendeta non-organik GBIB yang melayani ibadah hari Minggu relay streaming jam 10.00 WIB. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemimpin pujian, organis, operator sound system, tim multimedia, Inforkom yang telah mendukung pelaksanaan ibadah pagi ini. Juga kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah virtual dari rumah masing-masing. Terima kasih atas pemberian persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sukacita ibadah hari Minggu, serta persembahan lainnya yang sudah diberikan. Tuhan memberkati persembahan ibu, bapak, dan keluarga. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat pada ibadah hari Minggu ini. Apabila ada warta kegiatan pelayanan dan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan serta dikoreksi ke fungsionaris PHMJ atau ke kantor majelis jemaat. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Setialah berlakukan kehendak Tuhan dalam pesan firman yang telah kita dengar bersama tadi. Bawa cahaya
Sekarang mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.